Anak-anak SMK hebat di mana saja berada, kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar hari ini. Anak-anak semua, pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat time schedule kurva S, ya, seperti ini bentuknya, ya. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan dengan membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan. Anak-anak, kita sudah tahu bahwa proyek yang dikerjakan itu memiliki batasan waktu yang tentu sudah dituangkan dalam kontrak kerja antara pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa. Oleh karena itu, perlu alat kendali atau alat kontrol yang disiapkan oleh pihak manajemen proyek agar proyek itu bisa dilaksanakan dengan terkendali dalam sasaran mutu maupun sasaran waktu pekerjaan yang telah ditetapkan. Nah, untuk itu maka untuk mengendalikan agar proyek itu bisa dikerjakan tepat sesuai dengan waktu yang telah dituangkan dalam kontrak, maka dibuatlah laporan, ya, ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan. Dan tentu kesemua laporan itu tujuannya adalah untuk pengendalian proyek agar proyek bisa dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen kontrak. Nah, hari ini kita akan membuat laporan mingguan. Kemajuan mingguannya, tampilannya seperti ini, ada laporan mingguan. Kemudian ada paket pekerjaan, kita berisikan nama pekerjaan, misalnya pekerjaan jembatan OIBC. Ada nomor kontrak, itu nanti tinggal kita isi. Kemudian ada tanggal kontrak, misalnya tanggal 3 Mei 2021. Kontraktor pelaksana, misalnya PT Elbul, ya, diisi. Kemudian tahun anggaran 2021. Kemudian kita datang pada bagian ini. Ada minggu K, ada rencana, ada realisasi, dan ada deviasi. Ya. Minggu K ini memuat minggu K, N, di mana proyek itu akan dihitung. Ya, misalnya kita ingin menghitung kemajuan untuk minggu pertama, maka pada bagian titik ini kita isi minggu pertama. Kemudian perlu juga kita mengisi minggu pertama itu periodenya kapan. Ya, misalnya kita bilang tanggal 5 Mei, ya, sampai dengan 11 Mei 2021. Oke. Seperti ini, ya. Kemudian untuk rencana, ya, yang dimaksud dengan rencana ini adalah rencana kemajuan pekerjaan yang telah dibuat dalam time schedule untuk minggu pertama, berapa persen. Maka kita lihat. Nah, untuk minggu pertama ini, rencana progres kumulatif itu harus 2,84%. Nah, angka ini kita isi pada bagian rencana ini, ya. Caranya adalah kita sama dengan, kita menuju ke time schedule, ya. Kemudian kita klik pada rencana progres kumulatif untuk minggu pertama, ya, dan kita enter. Oke, selesai, 2,84%. Selanjutnya untuk realisasi, ya. Realisasi pekerjaan ini adalah capaian progres pekerjaan yang berhasil dicapai oleh pihak penyedia jasa pada minggu pertama, ya. Nah, ini kita akan isi pada bagian ini, ya, dengan cara kita mengambilnya dari kolom realisasi pekerjaan. Ya, realisasi pekerjaan pada progres sampai dengan minggu ini, ya. Nah, ini kita tinggal klik di sini dan kita enter. Selesai. Nah, ini karena belum ada kegiatan, maka jelas masih terisi 0. Nah, kemudian untuk deviasi ini, ya, ini tentu pengurangan antara, ya, pengurangan antara rencana pekerjaan dengan realisasi pekerjaan. Ya, 2,84 dikurangi 0 sama dengan 2,84%. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam tabel hitungan. Seperti ini, ya. Ada uraian pekerjaan, ada satuan, ada kontrak asli, ya. Kontrak asli ini memuat dua komponen utama, yaitu kuantitas pekerjaan
atau volume pekerjaan dan bobot. Artinya bahwa kuantitas pekerjaan dan bobot ini sudah dituangkan dalam kontrak. Dan ini harus menjadi syarat yang harus dicapai oleh pihak penyedia jasa atau kontraktor dalam implementasi proyek. Kemudian untuk realisasi pekerjaan, itu terlihat ada 4 kolom utama, yaitu sampai minggu lalu, minggu ini, sampai dengan minggu ini, dan sisa pekerjaan. Nah, sampai dengan minggu lalu, kalau kita bicara minggu pertama, ya, dalam konteks minggu pertama, maka yang dimaksud dengan sampai dengan minggu lalu adalah minggu ke-0. Misalnya kita bicara minggu kedua, kita menghitung minggu kedua, maka yang dimaksud sampai dengan minggu lalu adalah kemajuan pekerjaan sampai dengan minggu pertama. Ya. Karena ini kita menghitung kemajuan pekerjaan minggu pertama, maka tampilan sekarang ini adalah tampilan minggu lalu itu ya pekerjaannya masih 0%, ya. Jadi yang direncanakan proyeknya harus 100% dan sisa pekerjaannya masih 100% karena belum ada kegiatan implementasi proyek di lapangan. Oke. Kemudian ada volume. Yang dimaksud dengan volume ini ya untuk masing-masing kolom ini adalah volume terpasang. Volume yang sudah dicapai oleh pihak penyedia jasa. Dan itu biasanya pada setiap minggunya akan dilakukan backup data atau opname pekerjaan ya dengan cara kita mengukur volume pekerjaan yang telah dicapai kemudian kita menghitung berapa besar volume yang dicapai untuk selanjutnya nanti kita akan menghitung progresnya. Oke? Nah, jadi kita ulangi ke sini, ini sampai dengan minggu lalu, ini adalah minggu ke-0, maka ini masih 0% ya. Nah, sekarang kita akan mengisi minggu pertama. Nah, yang pertama misalnya pekerjaan mobilisasi, ya untuk volumenya, ya. Misalnya ini volume kontraknya adalah 1. Misalnya minggu ini capaiannya adalah 0,25, kita isi 0,25, ya. Kita isi misalnya 0,25 ya, 0,25. Kemudian misalnya pembuatan direct siket atau pembuatan gudang sudah berhasil dikerjakan. Misalnya dia volume kontraknya 1 dan sudah dikerjakan 1, kita tinggal isi 1. Ya, misalnya cuma 2 pekerjaan yang diselesaikan pada minggu pertama. Kita sudah isi ya, mobilisasi 0,25 volumenya. Kemudian pekerjaan pengukuran belum ada, masih 0. Direct siket juga belum dikerjakan, masih 0. Kemudian pekerjaan gudang sudah selesai dikerjakan, volumenya 1 ya. Kita isi. Kemudian pekerjaan jalan sementara 0 atau belum ada kegiatan. Nah, kemudian untuk progresnya kita menghitung dengan cara ya volume terpasang dibagi dengan volume kontrak dikalikan dengan bobot pekerjaan. Pak ulangi, untuk progres pekerjaan diperoleh dari volume terpasang pada kolom H dibagi dengan kuantitas pekerjaan pada kolom D, ya, dikalikan dengan bobot pekerjaan pada kolom E. Maka tinggal sama dengan 0,25 dibagi dengan 1, ya, kemudian dikalikan dengan bobot pekerjaan 1,48. Kita enter. Sama dengan 0,37. Oke? Nah, ini kita langsung copy saja ini rumus ke bawah. Ya, karena sama. Ya, maka otomatis di sini juga sudah dapat untuk pekerjaan gudang volumenya 1, progresnya adalah 1,23%. Diperoleh dari 1 pada kolom H, volume terpasang pada kolom H, dibagi dengan volume kontrak pada kolom D, dikalikan dengan bobot pekerjaan 1,23. Sama dengan 1 dibagi 1, sama dengan 1, kali 1,23 sama dengan 1,23%. Oke? Maka jumlahnya adalah jumlah kemajuan pekerjaan atau progres yang dicapai pada minggu pertama adalah 1,60%. 0,37 ditambah dengan 1,23 sama dengan 1,60%. Kemudian kita lanjut ke sampai minggu ini, ya, sampai minggu ini. Nah, sampai dengan minggu ini berarti penjumlahan antara
baik volume maupun progres pada minggu lalu dengan volume atau progres pada minggu ini. Ya, maka di sini kita tinggal sama dengan untuk volumenya ya. Volume pada minggu lalu itu di kolom F 0 ya, ditambah dengan volume minggu ini pada kolom H 0,25. Enter. Selesai. Ya, demikian juga untuk progres. Sama dengan progres sampai dengan minggu lalu 0 ditambah dengan progres minggu ini 0,37. Enter. Maka dapat 0,37. Nah, ini kita tinggal copy saja ini rumus ya. Kita enter ya. Maka sudah terlihat bahwa ya sampai dengan minggu ini ya capaian volume maupun progres yang telah dicapai adalah untuk volumenya 0 ditambah dengan 0,25 sama dengan 0,25. Untuk progresnya 0 ditambah dengan 0,37 sama dengan 0,37%. Ya. Kemudian untuk pekerjaan pengukuran dan pekerjaan direct ticket itu masih 0. Ya, maka belum ada capaian progres pekerjaan. Ya. Kemudian untuk pekerjaan gudang, ya, itu dia 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ya. Kemudian untuk progresnya 0 ditambah 1,23 sama dengan 1,23%. Nah, kemudian untuk sisa pekerjaan, ya, itu kita untuk volume maupun progres kita tinggal peroleh dari volume kontrak ya pada kolom D untuk volumenya dikurangi dengan volume terpasang sampai dengan minggu ini pada kolom J ya kita maka 1 dikurangi dengan 0,25 sama dengan 0,75 ya. Kemudian untuk progresnya juga sama ya, bobot pada kontrak 1,48 pada kolom E dikurangi dengan progres yang sudah dicapai sampai dengan minggu ini 0,37. Kita enter ya. Maka untuk sisanya kita tinggal copy rumus ini ke bawah. Ya, selesai. Ya, selesai ya. Maka terlihat bahwa kemajuan pekerjaan yang dicapai pada minggu pertama adalah 1,60%. Ya, sementara pekerjaan tanah, pekerjaan struktur itu belum dilakukan, maka masih 0%. Ya, nah sehingga pada bagian totalnya akan terlihat rencana pekerjaan 100%, ya, kemajuan yang telah dicapai adalah 1,60%, dan sisa pekerjaannya adalah 98,40%. Nah ini kita lihat lagi di sini ya. Kita kembali ke sini. Rencananya 2,84%, realisasinya adalah 1,60% ya. Maka keterlambatan atau terjadi deviasi sebesar 2,84% dikurangi 1,60 sama dengan 1,24%. Ya, bisa dipahami anak-anak? Gampang bukan? Oke, selamat belajar. Dengan semangat, dengan tekun, tetap mentaati protokol kesehatan, sehat selalu, SMK bisa, SMK hebat, Indonesia maju.